Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 tugas mata kuliah Biologi Mulut 3 yang terdiri dari saya sendiri, Abdullah Hamsani. Saya Dimas Ahmad Zulfikar. Saya Cahya Trihudanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video yang berjudul Peranan kulit manggis terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Manggis atau Garcinia mangustana merupakan tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Manggis sangat digemari di Indonesia, tetapi selama ini kulit buah manggis selalu dibuang. Kulit buah manggis ternyata mengandung bahan yang mempunyai khasiat farmakologis, antara lain sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Pada bidang kedokteran gigi, salah satu kegunaan kulit manggis adalah dalam penyembuhan penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Selanjutnya adalah kandungan bahan herbal pada kulit buah manggis. Kulit manggis memiliki kandungan santon, flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, fenolik, dan juga triterpenoid yang dapat berperan sebagai antibakteri maupun antiinflamasi. Yang pertama, santon. Santon menghancurkan adesin bakteri untuk menghambat perlekatan bakteri ke jaringan, mengkoagulasi sel bakteri, dan menghilangkan faktor virulensi bakteri. Selanjutnya ada flavonoid. Flavonoid memiliki kecenderungan untuk mengikat protein, sehingga dapat mengganggu metabolisme dari bakteri. Yang ketiga ada tanin. Tanin bersifat antibakteri karena dapat merusak permeabilitas dinding sel, sehingga dapat menghambat aktivitas sel bakteri. Lalu ada saponin. Saponin juga bersifat antibakteri karena meningkatkan permeabilitas membran yang akan mengakibatkan hemolisis sel. Khasiat antibakteri kulit manggis telah dibuktikan untuk membunuh bakteri penyebab periodontitis, yaitu Porphyromonas gingivalis. Pada penelitian in vitro ini, bakteri Porphyromonas gingivalis yang sebelumnya telah dikembangbiakan lalu didistribusikan ke dalam mikroplate. Selanjutnya, bakteri tersebut diberikan ekstrak kulit manggis dengan berbagai konsentrasi. Lalu, 0,2% klorhexidin diberikan sebagai kontrol positif dan bakteri tanpa ekstrak kulit manggis sebagai kontrol negatif. Jumlah bakteri dievaluasi setiap 1, 3, 6, dan 24 jam sekali. Kelompok yang diberikan perlakuan berupa pemberian ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 100% menunjukkan penurunan jumlah bakteri yang sangat signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif dan kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis ampuh untuk membunuh bakteri Porphyromonas gingivalis. Selain memiliki efek antibakteri, kulit manggis juga memiliki efek antiinflamasi dengan mekanisme penurunan jumlah prostaglandin E2 melalui penghambatan siklooksigenase 2 sehingga mampu menurunkan inflamasi pada penyakit periodontal. Hal ini ditunjukkan pada penelitian in vivo terhadap tikus yang diinduksi periodontitis. Kemudian tikus diberikan ekstrak kulit manggis, ibuprofen sebagai kontrol positif, dan salin sebagai kontrol negatif secara peroral sehari 3 kali hanya dalam waktu sehari. Pada hari ke-1, 3, 5, dan 7 setelah perlakuan, tikus dikorbankan, kemudian sampel jaringan diambil, lalu ekspresi siklooksigenase 2 diamati. Penurunan ekspresi siklooksigenase 2 pada kelompok yang diberi ekstrak kulit manggis lebih baik dibandingkan kontrol positif, yaitu ibuprofen, maupun kontrol negatif, yaitu salin. Selain itu, pada kelompok yang diberi ekstrak kulit manggis menunjukkan penurunan ekspresi siklooksigenase 2 seiring bertambahnya waktu. Alpha-mangostin kulit manggis mampu menurunkan induksi lipopolisakarida terhadap sintesis sitokin proinflamasi. Penurunan sekresi sitokin proinflamasi akan menurunkan ekspresi siklooksigenase 2 yang menyebabkan turunnya sintesis prostaglandin E2. Penurunan prostaglandin E2 inilah yang dapat menurunkan inflamasi. Neutrofil merupakan sel yang pertama kali bermigrasi dari pembuluh darah ke jaringan jika terjadi inflamasi. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan aktivitas inflamasi juga dapat dilihat dari jumlah sel neutrofil yang ada pada jaringan. Semakin banyak sel neutrofil, berarti aktivitas inflamasi yang terjadi juga semakin meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah neutrofil maka menurun pula aktivitas inflamasi yang terjadi. Seperti yang dijelaskan pada penelitian in vivo ini, pada tikus yang diinduksi periodontitis, kemudian tikus diberikan ekstrak kulit manggis, ibuprofen sebagai kontrol positif, dan salin sebagai kontrol negatif, secara peroral sehari 3 kali hanya dalam waktu sehari. Pada hari ke-1,
3, 5, dan 7, tikus yang telah dikorbankan kemudian diambil sampel jaringannya, lalu jumlah neutrofil diamati. Kelompok yang diberikan perlakuan berupa ekstra kulit manggis menunjukkan jumlah neutrofil yang paling rendah dibandingkan kelompok positif maupun kelompok negatif. Inflamasi pada penyakit periodontitis dapat dilihat dengan adanya perubahan klinis pada jaringan periodontal. Misalnya, pocket periodontal yang dalam, inflamasi gingiva, gingival bleeding, dan clinical attachment loss. Pada sebuah penelitian uji klinis, 14 pasien periodontitis kronik diaplikasikan gel ekstra kulit manggis pada pocket sampai ke margin gingiva 3 kali dalam sehari. Hasil penelitian gel ekstra kulit manggis menunjukkan bahwa pocket periodontal, inflamasi gingiva, gingival bleeding, dan clinical attachment loss mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, inflamasi pada periodontitis ditandai dengan adanya resorpsi tulang alveolar. Resorpsi tulang alveolar disebabkan oleh peningkatan jumlah osteoklas dan penurunan jumlah osteoblas. Ekstra kulit manggis dapat menghambat resorpsi tulang alveolar karena sifat antibakteri dan antiinflamasinya. Hal ini ditunjukkan pada penelitian in vivo pada tikus yang diinduksi periodontitis. Kemudian diaplikasikan mukoadhesive patch yang diisi dengan ekstra kulit manggis, mukoadhesive patch sebagai kontrol negatif, dan gel tetrasiklik sebagai kontrol positif sekali sehari selama 3 hari berturut-turut pada area periodontitis. Pada hari ketiga, 5, dan 7, tikus dikorbankan, kemudian sampel jaringan diambil dan jumlah osteoblas serta osteoklas diteliti. Mukoadhesive patch yang diisi dengan ekstra kulit manggis menunjukkan peningkatan jumlah osteoblas lebih tinggi dibanding kontrol positif dan kontrol negatif pada semua hari percobaan. Mukoadhesive patch yang diisi dengan ekstra kulit manggis juga menunjukkan peningkatan osteoblas seiring dengan waktu. Jumlah osteoblas berbanding terbalik dengan jumlah osteoklas. Jika jumlah osteoblas naik, maka jumlah osteoklas menurun. Penurunan jumlah osteoklas dan peningkatan jumlah osteoblas disebabkan oleh penghambatan bakteri untuk menginvasi jaringan, sehingga menyebabkan penekanan mediator inflamasi yang dapat menginduksi resorpsi tulang alveolar seperti interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa. Daya antibakteri dan antiinflamasi yang dimiliki oleh kulit buah manggis diketahui dapat mempercepat waktu berlangsungnya fase inflamasi sehingga fase proliferasi dapat segera terjadi. Fase proliferasi bertujuan membentuk keseimbangan antara pembentukan jaringan granulasi dan regenerasi jaringan, salah satunya melalui proses proliferasi fibroblas. Pada sebuah penelitian in vivo, tikus Wistar yang diinduksi periodontitis diaplikasikan gel ekstra kulit manggis dan gel metronidazole sebagai kontrol positif. Gel kulit manggis diaplikasikan di area sekitar pocket sebanyak 3 kali dalam sehari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gel ekstra kulit manggis dapat meningkatkan proliferasi fibroblas, tetapi gel ekstra kulit manggis memiliki proliferasi fibroblas yang lebih rendah daripada kontrol positif, yaitu gel metronidazole. Bagaimana potensi kulit buah manggis ke depannya? Salah satu bentuk sediaan kulit buah manggis yang efektif digunakan adalah mukoadhesive patch. Mukoadhesive patch merupakan sediaan obat yang banyak digunakan dalam beberapa dekade terakhir karena mempunyai potensi mengoptimalkan distribusi obat lokal. Manfaat penggunaan mukoadhesive patch antara lain, aktivitas enzimatik yang rendah, aplikasi tanpa menimbulkan rasa sakit, dan peningkatan bioavailabilitas terapeutik. Peningkatan bioavailabilitas dapat menghindari first pass effect sehingga bahan aktif yang terkandung dalam ekstra kulit manggis dapat terdistribusi dengan baik ke jaringan sasaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.